Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah, untuk pembelajaran tematik hari ini kita sudah memasuki tema 2F, subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ananda buka buku tematiknya halaman 108. Ayo mengamati. Nah, di situ ada gambar bunga ya, Nak. Nah, ada gambar bagian-bagian bunga. Nah, bunga itu adalah bagian tumbuhan yang indah. Nah, bunga itu memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Warna bunga juga bermacam-macam. Nah, pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. Nah, sebagai contohnya yaitu mangga. Nah, mangga itu bunganya akan berubah menjadi buah mangga. Kemudian pada tanaman hias, bunga akan layu setelah mekar. Sebagai contohnya yaitu bunga sepatu. Nah, akan mekar kemudian lalu menjadi layu. Nah, untuk bagian-bagiannya itu sudah ditunjukkan ya, Nak. Ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga itu yang paling atas ya. Kemudian putik. Nah, putik itu ada di dalam ya, di bagian dalam bunganya. Nah, yang ada putih-putihnya itu. Kemudian kelopak bunga. Nah, kelopak bunga ada yang paling bawah itu ya, Nak. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari ada di sebelah putik ya. Kemudian untuk tugasnya di situ ada ayo menanya. Nah, jawablah pertanyaan yang ada berikut ini. Kemudian dijawab, apakah bagian yang tercantik pada tumbuhan? Nah, apa? Kemudian langsung dijawab ya. Di situ ditulis. Begitu juga selanjutnya. Kemudian dilihat di halaman 109. Ayo lakukan. Nah, Ibu akan membacakan tulisan laras ya. Silakan disimak. Di halaman rumahku tumbuh bunga mawar. Aku menyukai bunga mawar. Ada yang berwarna merah dan putih, semua tampak indah menghiasi halaman rumahku. Bunga mawar indah tapi berduri, aku harus berhati-hati saat merawatnya. Nah, temukan kesalahan penulisan pada tulisan yang di atas. Nah, kemudian lingkari kesalahan penulisan kapital pada tanda baca titik. Nah, silakan nanti dilingkari ya penulisan yang salah huruf kapitalnya ya. Kemudian dibuka halaman 111. Ayo berkreasi. Nah, di situ berkreasi membuat hiasan dari kulit jagung. Nah, untuk alat dan bahannya yang pertama yaitu ada gunting, baskom berisi air, kemudian kulit jagung yang sudah dikeringkan, lem, kawat, kertas krep berwarna hijau. Nah, untuk cara membuatnya yaitu yang pertama, pilihlah kulit jagung yang masih bisa dibengkokkan, jangan yang terlalu keras dan atau terlalu tipis. Kemudian guntinglah kulit jagung membentuk helaian mahkota. Bunga dengan berbagai ukuran. Rendam sehelai kulit jagung ke dalam baskom air. Setelah layu, ambil dan tiriskan. Tunggu sampai kering. Potong kulit jagung selebar 1-2 cm. Lalu lem di satu sisi dan gulung hingga membentuk gulungan kecil. Tempelkan helaian mahkota, mulai dengan yang paling atas, yakni mahkota kecil, disusul dengan kemudian mahkota sedang, dan terakhir mahkota besar. Susunlah melingkari tabung sehingga menyerupai bunga asli. Beri gagang dari lidi atau kawat yang dibalut dengan kertas krep. Kemudian dibuka bukunya halaman 112. Nah, di situ ada contoh, setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung.
untuk membuat hiasan bunga. Berapa kilogram berat kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid? Nah, diketahui kan tadi ya, seorang murid itu membutuhkan 3 ons kulit jagung. Nah, sedangkan muridnya itu ada 30. Nah, berarti dikalikan ya, Nak. 3 dikali 30. Nah, 30-nya ada 3 kali. 30 ditambah 30 ditambah 30 dijumlahkan. Nah, maka hasilnya menjadi 90. 90 itu masih 90 ons ya, Nak. Nah, dirubah menjadi kilogram. Nah, masih ingat kan ya, jika 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Nah, kemudian jika 90 ons jadinya berapa kilogram? Ya, menjadi 9 kilogram. Jadi seluruh berat kulit jagung itu ada 9 kilogram. Kemudian dikerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ya, Nak. Dibuka bukunya halaman 113. Ayo mengamati. Nah, di situ ada gerakan meloncat. Nah, yang pertama-tama itu murid-murid berdiri berjajar. Kemudian saat Pak Guru memberi aba-aba loncat, setiap murid meloncat. Nah, Pak Guru memberi aba-aba hitungan 1, 2, dan 3. Setiap murid harus bersiap-siap. Saat Pak Guru mengatakan loncat, semua murid meloncat dengan kedua kaki. Kemudian dibuka halaman 114. Ayo mencari tahu. Murid-murid melakukan gerakan sesuai aba-aba Pak Guru. Dodo melamun dan tidak mendengarkan aba-aba dari Pak Guru. Dodo tidak melompat. Hanya Dodo yang tidak melompat, sedangkan murid lain melompat. Nah, apakah aba-aba guru termasuk aturan dalam berolahraga? Nah, silakan dijawab. Begitu juga selanjutnya. Kemudian dibuka bukunya halaman 115 sampai 116. Setelah berolahraga, Ino, Laras, dan Yoga menuju ke kantin sekolah. Ino, Laras, dan Yoga membeli buah semangka. Buah semangka dapat menghilangkan haus karena mengandung banyak air. Buah semangka juga bergizi. Nah, buah-buahan berasal dari tanaman. Tanaman merupakan sumber makanan bagi manusia. Tanaman juga merupakan sumber makanan bagi hewan. Tanaman ditanam untuk dimanfaatkan. Sebagian besar tanaman dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia dan hewan. Dari tanaman kita memperoleh buah, contohnya apel, mangga, dan pisang. Selain itu, kita juga memperoleh sayur-sayuran dan biji-bijian. Contoh sayur adalah kangkung dan bayam. Contoh biji-bijian adalah kopi dan kacang tanah. Gula pasir dapat diperoleh dari batang tebu, sedangkan minyak goreng diperoleh dari kelapa sawit. Kemudian dijawab dari ayo mencari tahu. Carilah jawaban pertanyaan berikut ya. Untuk apa manusia menanam tanaman? Nah, seperti tadi yang ada di bacaan ya. Silakan diisi, begitu juga dengan selanjutnya. Kemudian dibuka bukunya halaman 118. Ayo mendengarkan. Ibu akan membacakan bacaan. Silakan Ananda simak ya, Nak. Merawat tanaman sekolah. Di sekolah Ino ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah juga bertugas membersihkan halaman. Tapi untuk menjaga kebersihan bukan hanya petugas penjaga sekolah saja, melainkan tugas seluruh murid-murid serta guru.
Setiap hari Rabu, ibu guru mengajak murid-murid membersihkan halaman sekolah. Semua murid ikut merawat tanaman. Daun-daun kering yang berserakan disapu. Bunga-bunga yang sudah layu dipotong. Sampah dibuang ke tempat sampah. Setelah murid-murid selesai bergotong royong, halaman menjadi bersih. Halaman yang bersih itu indah. Nah, untuk tugasnya Ibu tegaskan lagi, yaitu yang pertama halaman 108, ayo menanya. Kemudian halaman 109, ayo lakukan. Yang ketiga halaman 112, ayo berlatih. Yang keempat halaman 114, ayo mencari tahu. Yang kelima halaman 116, ayo mencari tahu. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.